Kalau misalnya nih ada pertanyaan dari orang awam nih ya, kayak kira-kira kapasitas anak kuliahan itu bisa bikin mobil nggak? Katanya. Tiga, dia hanya industri gitu. Ketika dia mau terjun ke pendidikan itu tidak bisa gitu. Itu sih beda. Oke. Nah gini Ton, kalau misalnya nih ada pertanyaan dari orang awam nih ya, kayak kira-kira kapasitas anak kuliahan itu bisa bikin mobil nggak? Katanya. Itu kalau bikin mobil kayak gitu itu lebih ke teknik mesin atau lebih ke mananya gitu? Ya. Kalau bikin mobil gitu. Itu pertanyaan bodohnya ya? Kalau bikin sebenarnya kalau dibilang kalau untuk produksinya atau kayak mencetak mesinnya dan segala macamnya, nah itu sebenarnya lebih ke anak mesin gitu, untuk mencetak misalnya komponen-komponennya tuh, nah itu yang mendesain lebih ke anak mesin gitu. Okay. Kalau anak otomotif itu yang merakit gitu nantinya, yang merakit itu baru dari anak otomotif itu sendiri gitu. Kalau ditanya kuliah nih bisa nggak misal membuat mobil, sebenarnya sih nggak membuat ya, merakit ya, kita merakit itu bisa saja gitu. Soalnya banyak juga senior dari otomotif nih, dia lulus kerjanya dia di pabrik produksi mobil sepeda motor gitu, kayak di misal Toyota, Pak motor di Honda gitu di. Iya, disebutkan merek guys. Ya. Misal di pabrik itunya apa? Pabrik pembuatannya. Iya, di pabrik pembuatannya itu, di pabrik produksinya itu gitu. Ya dia di pabrik produksinya itu sih. Kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa gitu. Kita merakit segala macamnya gitu. Seperti itu sih. Kemarin tuh ada perlombaan mobil itu apa, Ton? Itu otomotif kan, Ton? Oh ya. Ya yang perlombaan tuh KMHE ya, atau kontes mobil hemat energi. Itu kampus kita dapat nggak? Yang terakhir nih kemarin kayaknya dapat sih juara 2 dia. Yang kemarin dapat sih juara 2. Itu untuk itu tingkat nasional sih, nasional. Itu untuk kategori urban diesel. Jadi dia mesinnya diesel atau orang awam bahan bakarnya solar gitu. Nah, jadi kontes itu yang dinilai kehematan bahan bakarnya. Misal dalam 1 liter tuh bisa menempuh jarak berapa kilo gitu. Jadi siapa yang paling hemat, nah itu yang menang gitu. Iya. Oke. Nah, kalau gini Ton, ini pertanyaan bodoh lagi karena aku memang awam banget kan tentang itu kan. Karena aku juga nggak tertarik sebenarnya apalagi. Tapi kayak bahan bakar gitu. Itu lingkupnya anak otomotif juga nggak, kira-kira bahan bakar pengganti ini kira-kira apa ya gitu? Itu lingkupnya kalian juga apa udah nggak gitu? Oh ya, kayak memikirkan lah gitu. Misal sekarang nih motor kan makainya bensin gitu, atau bisa nggak diganti dengan apa gitu? Ya itu sebenarnya kalau ranahnya anak otomotif enggaknya gimana ya? Memang itu tugasnya orang otomotif sih gitu. Cuman kalau untuk mencari pengganti. Iya, mencari penggantinya. Kalau untuk misal di produksi umum dan segala macam mungkin belum gitu. Cuman kalau hanya sebatas penelitian seperti itu udah banyak sih gitu. Misal kayak dari bahan bakar solar tuh diganti dengan biodiesel namanya. Biodiesel itu jadi minyak dari tumbuhan lah, ya, minyak dari tumbuhan itu kita buat gitu. Misal kemarin ada kawanan Ton tuh dia meneliti tentang minyak biji kopi gitu. Minyak biji kopi dijadikan pengganti solar gitu. Bisa. Dan kemarin dari hasil penelitian dia bisa sih, maksudnya layak gitu. Cuman ya kan kalau penelitian ini kan kita hanya meneliti misal bisa tidaknya. Kalau untuk dampaknya di mesin bagaimana itu kan nggak sampai di situ gitu. Kita cuman meneliti misal mesin ini diganti dengan ini hidup tidak gitu. Cuman sebatas itu gitu. Iya. Dicoba-coba lah ya. Iya. Tuh kemarin tuh
diteliti bisa sih, maksudnya hidup gitu, layak gitu. Cuman kalau untuk apa efeknya, dampaknya segala macamnya itu belum diteliti sih gitu. Cuman kalau memikirkan penggantinya ya, kalau kami mahasiswa nih sebatas penelitian aja gitu, maksudnya meneliti gitu. Dan kayak misal pertalit nih kita campur dengan misal minyak sereh gitu, nanti Minyak sereh? ya bisa ada juga gitu yang mengangkat judul itu gitu. Dari minyak sereh misal berapa bandingannya gitu, 1 liter pertalit misal ditambah minyak serehnya berapa mili gitu, nanti efeknya semakin hemat atau tidak gitu, hanya sebatas itu sih gitu. Oke, berarti baru percobaan aja ya? Iya. Ini kalau mau lebih lagi lanjut ya pendidikannya ya? Ya itu mungkin yang S2 atau doktor atau profesor mungkin ya. Kalau S1 ya sebatas itu sih mungkin baru. Oke. Gini Ton, pertanyaannya nih, tadi kan kita ngomongin pendidikannya ya. Iya. Sekarang tentang lebih ke kendaraannya nih. Kemarin kan kita sempat ngobrol juga kan. Kira-kira perawatan motor yang baik itu gimana sih gitu? Ya, kalau Misalnya kita baru beli nih, nah terus beberapa tahun ke depan tuh udah kayak ronsokan gitu loh bunyinya gitu. ya sebenarnya apa ya, kalau perawatan motor ya bagaimana yang baik dan segala macam, sebenarnya itu udah ada standarnya sih, udah ada dari pabrikannya. Misal kita beli motor, nah itu kita udah dikasih buku pedoman dan segala macam. Misal dalam waktu berapa bulan sekali kita harus servis, kita harus ganti oli, kemudian kita misal harus ganti komponen ini, gitu udah tertera semuanya gitu di apa ya, di buku panduannya itu gitu. Cuman kadang yang membuat misal nih motor udah berapa tahun bunyinya udah kasar dan segala macam, sebenarnya itu dari kelalaian penggunanya sendiri sih gitu. Kadang ada sebanyakan orang dia beli motor gitu, tapi dia hanya make aja gitu. Iya, kalau kayak ibu-ibu kan ngisi minyak yang penting jalan gitu. Itu yang penting masih bisa jalan di gas gitu. Nah, sebenarnya itu yang membuat apa ya, yang membuat motor tuh nggak, apa, komponennya nggak bertahan lama. Kadang ada juga orang yang mikiran sebelum ada yang rusak nggak diservis atau nggak diperbaiki. Nah, itu juga yang membuat kadang motor ini nggak bertahan gitu. Jadi yang baiknya ya kita harus ikuti gitu. Misal dalam 1 bulan sekali kita harus servis, ya kita servis gitu. Walaupun nggak ada yang rusak gitu. Jadi servis itu sifatnya untuk ngontrol aja gitu. Misal ini masih layak enggak gitu. Oh iya. Nah, jadi untuk mencari apa yang salah. iya, kalau masih layak ya lanjut. Nah, nanti bulan berikutnya kita servis lagi. Misal dalam servis tuh udah ada yang perlu diganti 1 komponen, nah ganti kita gitu. Jangan menunggu rusak baru kita ganti. Soalnya kalau di sepeda motor misal 1 komponen nih yang rusak, nah itu akan berdampak gitu ke komponen lain gitu. Yang seharusnya kita hanya mengganti itu aja, tetapi ketika udah rusak baru kita pakai, nggak kita ganti, komponen yang lain berdampak gitu. Oke. Nah, kalau menurut Anton kira-kira di kendaraan itu apa komponen paling penting? Kalau misalnya ini nggak ada nih, ini nggak jalan nih gitu. Atau kalau ini nggak ada nih, rusak nih semuanya nih gitu. Kalau yang paling penting Bensin. Iya sih. Bahan bakar. Nggak ada bahan bakar, nggak akan motor itu jalan gitu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya itu sih kalau ya paling penting kalau dari yang mungkin orang awam ya itu gitu. Tapi kalau mungkin dari dilihat dari yang otomotifnya ya banyak gitu komponen yang paling pentingnya gitu. Kalau motor-motor sekarang nih yang apa ya, udah EV lah orang bilang, atau electronic full injection. Iya itu Ya, apa? EV namanya. EV ya? Electronic full injection. Kalau itu komponen yang paling pentingnya tuh ada namanya ECU atau Electronic Control Unit. Nah, ibarat manusia itu otaknya gitu. Jadi kalau itu rusak atau itu nggak ada, ya nggak akan bisa jalan motornya. Nah itu yang komponen paling pentingnya gitu. Itu untuk motor-motor sekarang lah, atau motor 2015 ke atas lah, itu udah pakai itu semua gitu. Jadi semua pergerakan atau aktivitas di motor itu udah dikontrol sama EV itu gitu. Misal apa ya, kita melewati jalan yang menanjak gitu, jadi EV itu udah ngontrol gitu.
berapa bahan bakar yang harus kita kasih gitu, berapa bahan bakar yang harus kita supply gitu. Itu dari EV itu di kontrolnya. Oke, itu juga alasan kenapa motor itu yang apa namanya tadi? EV. Iya, itu kenapa motornya nggak boleh habis minyak sampai habis banget gitu ya? Oh ya, kalau nggak boleh habis minyak tuh ya karena kan yang EV ini dia make namanya full pump atau pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar tuh letaknya di dalam tangki gitu. Nah, jadi dia pompa nih harus harus dalam kondisi tergenang lah, ibaratnya harus ada bahan bakarnya gitu. Dia nggak boleh kering gitu. Kalau dia kering secara terus menerus misal atau sering kering, dia bisa terbakar gitu karena dia sistemnya kan menghisap gitu. Jadi kalau yang dihisap nggak ada, ya dia panas gitu, akan panas. Kalau keseringan ya bisa jadi itunya rusak gitu atau terbakar lah orang sering bilang. Sebenarnya itu sih kenapa motor EV ini ya nggak boleh gitu, nggak boleh sampai memang benar-benar tangkinya nih kosong. Itu nggak boleh. Oke, ini ada masalah lain nih yang biasa kita temuin kan, Ton, kayak ada motor orang tuh sampai turun mesin. Itu maksudnya gimana? Ya. Turun mesin. Penyebabnya apa kira-kira tuh? Ya, turun mesin itu sebenarnya banyak ya penyebabnya. Kalau yang sering kenapa turun mesin tuh kok orang bengkel nyebutnya ngejim. Ngejim tuh ibarat ya mesin tuh udah nggak bisa gerak lagi gitu, macet lah ibaratnya. Nah, itu penyebabnya yang paling utama tuh dari oli. Ya dari oli, kadang pernah ganti sampai hitam gitu ya? Nah, ya nggak pernah ganti udah berbulan-bulan. Nah, dari oli itu penyebabnya bisa jadi berbulan-bulan nggak pernah ganti oli. Nah, di situ tuh bisa jadi itu. Kemudian kalau motor yang sekarang ini kan udah dilengkapi dengan pendinginnya itu pakai coolant ya atau water coolant, pendingin air. Ya, kadang kalau airnya itu sampai habis total gitu atau sampai kering nggak pernah kita ganti, nah itu mesin akan panasnya berlebih gitu atau overheat orang bilang. Nah, ketika panasnya berlebih tuh itu bisa jadi juga gitu macet nantinya karena udah terlalu panas. Nah, jadi komponen itu memuai gitu. Jadi kan kalau orang bilang kan di motor tuh ada piston gitu sama silindernya gitu. Jadi piston nih dia geraknya di dalam silinder itu maju mundur gini kan. Nah, jadi kalau panas berlebih pistonnya akan memuai dia. Nah, celah di dalam tuh kan dikit tuh, paling 0,1 mili atau sekian. Jadi kalau dia memuai ya dia ngunci gitu, nggak bisa gerak gitu. Nah, itu sih kenapa bisa sampai turun mesin. Oke, berarti itu kembali ke perawatan lagi ya? Iya, ke perawatan kita lagi sih. Oke. Nah, ini pertanyaan ini, Ton. Kira-kira bener nggak sih yang sering dilakukan orang Indonesia pada kebanyakan kayak kalau manasin motor itu kayak ngamuk bagi-bagi? Langsung digas-gas. Iya, kayak apalagi bapak-bapak tuh kan. Iya. Nah, itu kira-kira bener nggak sih, Ton? Ya sebenarnya kalau dilihat dari dari bagaimana apa tujuan sebenarnya utama motor itu dipanasi ya salah gitu. Salah, bapak-bapak salah. Yang mengegas-ngegas kadang sampai ya meraung-raung bunyinya ya itu sebenarnya nggak baik gitu, atau malah dia tujuannya manasi motor biar baik, karena manasinya seperti itu malah mempercepat kerusakan gitu. Karena tujuan memanasi itu kan sebenarnya yang pertama untuk ya biar mesin ini dalam kondisi stabil dulu gitu, ibaratnya olinya udah ke seluruh udah melumasi ke seluruh mesin gitu kan. Kalau lama berhenti oli itu turun gitu ke penampungannya. Jadi ketika pertama dihidupkan, nah dia perlahan naiknya gitu. Jadi manasi itu tujuannya gitu biar dipanasi ke seluruh mesinnya itu dulu gitu, ke bagiannya itu olinya udah bersirkulasi, baru kita bisa jalan gitu. Jadi nggak perlulah kita gas-gas sampai mentok dan segala macamnya, itu nggak perlu gitu. Tetapi ya hanya cukup kita hidupkan, ya kita diamkan saja gitu. Ya kurang lebih 1 menit misal paling lama, nah udah bisa tuh, udah layak kita jalan. Yang penting dihidupin aja gitu ya. Hidupkan aja dalam kondisi biasa tuh, nah udah biarkan 1 menit atau 30 detik misal, nah itu udah bisa kita jalan lagi gitu. Nah, gini, Ton,
Berarti kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu tuh nggak bener ya? Iya, Ibaratnya sebenarnya. lebih kayak merusak berarti ya. Ibaratnya kalau manusia tuh mengumpulkan nyawa gitu, malah Iya. disuruh lari langsung gitu. Gitu ya. Ya, sebenarnya itu sih kalau kebiasaan yang seperti itu ya memang nggak bagus sih ya. Cobalah, misal ada bapak-bapak yang seperti itu dibilangi kadang ngeyel kan. Iya, betul. Kembalikan aja ke dirinya. Misal bapak baru bangun tidur langsung disuruh lari. Nah, apa kuat ya? Kan nggak kuat gitu. Iya. Tentu duduk dulu segala macamnya. Sebenarnya itu motor ya sama lah seperti diri kita gitu atau tubuh kita gitu. Ya, mesin pun ya sama sifatnya kayak kita gitu. Butuh pemanasan gitu. Kalau udah terlalu lama bekerja ya capek, butuh istirahat. Seperti itu sih. Oke, nah apa tadi kita udah membahas tentang pendidikan, mesin, motor segala macam dan cara ngerawatnya. Iya. Itu informasinya penting Ton, menurut aku ya. Nah ini juga informasi sedikit buat adik-adik kita yang mau ikut otomotif, mau cewek pun cowok itu semuanya sama. Iya, sama. Kesempatannya sama. Iya, peluangnya sama. Oke, nah kira-kira ada nggak ibaratnya closing statement dari Hanton yang dari anak otomotif yang dibilang anak otomotif itu bakal ke bengkel nanti gitu. Nah kira-kira ada nggak closing statement buat orang-orang yang nggak tahu itu gitu? Ya, sebenarnya mungkin kalau orang awam ya bilangnya otomotif pasti kerjanya di bengkel dan segala Iya, macam. iya. Itu apa ya statement yang nggak benar sih sebenarnya gitu. Kita di otomotif nih banyak gitu prospek ke depannya gitu. Ketika kita udah terjun di otomotif, malahan kita yang orang awam bilangnya nanti otomotif ke bengkel, malah kita mikir nggak akan kita ke bengkel gitu. Gitu. Dan itu pilihan terakhir ya? Iya. Oke. Misal Anton nih sebelum masuk kuliah mikir nanti kuliah otomotif itu ke bengkel. Tapi ketika udah kuliah pemikiran itu hilang gitu. Malah bengkel apa sih, masa lulusan otomotif harus ke bengkel lah, malah kayak gitu. Jadinya kalau orang yang ada berpikiran bahasanya kuliah otomotif itu terjun ke bengkel itu salah sih gitu. Otomotif malah bisa lebih dari itu gitu. Bahkan ya kita bisa ke langsung ke industrinya gitu, ke pabrik pembuatannya segala macamnya gitu sih. Kalau dari Anton itu sih gitu. Oke, berarti intinya otomotif itu peluangnya banyak gitu. Iya, banyak. Dan kesempatan untuk perempuan dan laki-laki itu sama. Sama. Termasuk di UNB ya. Iya, sama. Bagi yang nggak tahu UNB silakan di Google ya. Iya. Oke, terima kasih Anton buat obrolannya hari ini. Intinya terutama untuk bapak-bapak dan anak-anak itu Iya. penting ya. Oke. Terima kasih Anton. Oke guys, see you on next podcast.